Simak sekarang. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan ya, seperti yang kita lihat juga ya sebenarnya teman-teman ya. Untuk gold ya, dia kemarin itu sempat turun kurang lebih sampai 27 berapa nih? Low-nya itu 27.30 ya, kemudian closingnya itu di 27.40 teman-teman. Gitu. Jadi sebenarnya penurunan kemarin juga untuk targetnya ya itu sudah ada di OI data yang kita update di video weekly teman-teman ya. Jadi kalau kalian ada nonton video weekly pasti tahu untuk datanya, dan ini saya buka lagi untuk datanya itu ada di sini teman-teman. Nah kalau kalian perhatikan untuk data bawah ya, ini ada call sebesar 2740 sama 2725 teman-teman, sedangkan kemarin itu gold baru sampai sini penurunannya 2730, artinya dia belum mampu untuk ngejar si 2725 ini teman-teman. Jadi harga itu balik lagi naik ya, closing di 2740-an teman-teman. Ini adalah target terendahnya dia untuk yang hari kemarin teman-teman gitu. Nah kemudian kalau kita perhatikan lagi ya, ini juga sudah saya jelaskan di channel Jurnal Trading ID Learning Center ya. Nih kemarin gold naik ambil call di 2775 ya, 27075, kemudian lanjut turun ke 2730, lalu closing di 2740-an. Itu dikarenakan call di 2725 udah nggak terkejar oleh market, jadi dia balik ke call tertinggi pada hari tersebut yaitu 2740 gitu teman-teman ya. Karena target asli di penurunan kemarin itu ada di 2740 sama 2725 ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, untuk yang 2770 sampai 2775 itu ada di sini call-nya. Nah, ini call terdekatnya dia gitu, teman-teman. Sama 2765 ya, gitu. Oke. Nah, kemarin itu kita juga ada dapat ya, puji Tuhan ada dapat di sini ya. Nah ini ada dapat di 2770 ya. Lalu untuk hari kita baru bikin setup teman-teman gitu. Jadi setupnya itu masih belum running ya, karena memang posisinya market juga belum ada movement yang cukup signifikan gitu. Tapi untuk analisa hari ini karena OI data juga belum update, ini masih yang tanggal 24 ya, karena untuk OI data itu biasa diupdate di tanggal di jam 12 siang teman-teman gitu. Nah ini kalau kalian ada dapat yang ini ya, yang sell ya di 2770, karena kita juga ada bahas di video weekly kemarin ya, kongres untuk kalian semua, karena harganya itu benar-benar nyentuh di 2770 yang ini teman-teman ya. Ini range harga yang kita bilang nih ya, yang breakout daily-nya dia, breakout intraday-nya dia teman-teman. Dan kalau kita lihat kan ini ada gap ya. Nah gap itu kan belum ketutup ya, pasti tutup itu kurang lebih ditutup di time frame 1 jam sama dia. Nah jadi kalau misalkan ada gap ya, ada gap, kalian perhatikan itu jangan time frame di bawah 1 jam kalau bisa. Paling minimal itu ada time frame 1 jam untuk lihat gapnya itu ditutup apa belum gitu teman-teman. Saya juga ada info di channel yang JTAD Learning Center. Pokoknya kalau ada gap kita itu maksimal ya, atau sorry paling minimal tuh lihat di 1 jam gitu. Kalau 1 jamnya belum closing atau body candle-nya itu belum closing ya di gapnya, itu berarti belum ketutup. Kalau semua shadow belum ketutup. Nah kayak ini kan kalau kita lihat sebenarnya dia closing, dia sempat naik kan kalau yang ini. Nah ini dia sempat naik. Nah tapi kan kalau kita perhatikan ya, yang ke close itu adalah body shadow-nya yang di sini. Shadow dari 1 jam itu. Nah, kalau baru shadow artinya gap-nya itu belum tertutup dengan sempurna, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita lihat yang sebelahnya lagi nih ya. Nah, ini dia udah benar-benar ketutup dengan body candle gitu. Nah, kalau udah body candle yang ketutup ya, itu berarti baru tertutup dengan sempurna gitu, teman-teman. Nah, ini perlu jadi note atau catatan untuk kalian juga gitu, teman-teman ya. Karena gap-gap seperti ini memang banyak atau mungkin bisa dikatakan cukup sering terjadi ya di market XAUUSD ini teman-teman. Lalu untuk saat ini karena posisi marketnya masih ya, kalau kita lihat sideways ya,
ini belum bisa kita text position gitu teman-teman. Kita belum bisa text position, artinya kita belum bisa entry, dan it's okay ya, nothing to lose juga. Jadi kita must be wait dulu teman-teman gitu. Ini juga belum ada confirmation ya. Ini doji semua teman-teman. Mau di M15 pun ini masih sideways gitu. Nah, karena biasa saya kurang suka nunggu ya ketika di sideways ya, itu biasa saya pasang kalau mau agak agak agresif, limit ya, atau sell stop buy stop di sini teman-teman. Jadi begitu dia breakout ya, sell buy stop kena, atau turun ya sell stop kena gitu. Itu bisa jadi juga kalau kita lagi banyak kegiatan, dan pastikan selama kita pasang buy stop ya, atau entry stop order gitu ya, itu kita sudah tahu resikonya mau sebesar apa gitu teman-teman. Oke, jadi jangan asal pasang juga gitu teman-teman. Nah, kemudian yang perlu kalian perhatikan untuk hari ini ya, levelnya adalah short zone ini ya. Ini ada di video weekly juga sebenarnya. Jadi sebenarnya mapping nggak banyak berubah ya teman-teman, mapping nggak banyak berubah. Dan untuk zona short ini ya, kalau kita perhatikan memang adalah area pantau ya, atau zona pantau enaknya mungkin kita kasih itu ya. Sorry, zona pantau. Nah, kenapa zona pantau? Karena gini, nah ini kan current low ya, ini kan swing high, swing low, swing high, swing low, swing high ya teman-teman ya. Berarti kan dia udah break nih ya gitu ya, dia buat high baru, berarti kan current low di sini gitu. Nah, berarti selama dia berada ya di bawah 2745 ya, atau kita kalau mau ambil enaknya tuh di gini. Nah, 2750 deh. 2750 ya range-nya ya, sama dia di bawah 2750. Ini kan 2750 nih, ini kan support ya, ini resisten, di breakout, terus jadi support lagi. Jadi kita ambil main sampai 2750 ya teman-teman ya. Nah, kalau dia di bawah 2750, selama di bawah range ini ya, dia itu masih ada potensi lebih besar untuk melanjutkan penurunan kembali gitu teman-teman. Tapi ketika harga bisa closing ya di atas 2750 ini ya, nih kalau kita lihat dari 4 hours-nya, itu berarti harganya itu ada potensi lebih besar untuk melanjutkan kenaikan dengan target 27 berapa, 2756, 2763 gitu. Dua target ini teman-teman ya. Jadi zonanya di zona 1, zona 2, zona 3. Nah, ini kalau kita mau cari sell point di sini ya, 3 zona ini teman-teman. Nah, kemudian untuk yang 50 ini ya, ini sebenarnya juga tetap jadi area sell point, cuma memang range-nya agak besar. Jadi memang kalau mau paling kalian mulai nge-sell itu kurang lebih dari 45-an di sini ya, sampai 50 gitu. Nanti kalau dari 50 di break ya, kalian ambil lagi di 56 sampai 63. Itu pun kalau misalkan sesuai dengan profil resiko kalian dan juga sesuai dengan pandangan kalian. Tapi kalau nggak sesuai ya udah nggak usah diikutin gitu ya. Soalnya kan ini juga sebenarnya bukan selling point gitu, atau bukan sell zone. Ini kan sebenarnya resisten. Ya, resisten kan berarti tempat kita sell juga gitu kan teman-teman ya. Nah, ini tetap kita butuh confirmation ya untuk time frame 15 menit untuk entry, karena kita berada di high volatile zone gitu. Karena XAU ini ya, kalau dia udah zona tinggi, apalagi dia near ATH ya, itu pergerakan pasti akan lebih volatil. Nah, itu harus hati-hati teman-teman gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat nih 4 hours ya, sebenarnya belum tertutup dengan sempurna nih 4 hours ya dia gitu. Jadi kalau untuk intraday 1 jam itu udah ketutup dengan sempurna ya, tapi untuk 4 jam itu belum tertutup dengan sempurna. Artinya price ini, harga ini ya, masih ada potensi dia untuk naik lagi chance-nya gitu, untuk tutup di mana, di time frame 4 jam, nutup si gap ini gitu teman-teman, time frame 4 jamnya gitu. Nah, ini perlu kita pantau nanti, mungkin dia butuh pijakan dulu ke bawah. Dan nanti buy zone-nya itu di sini ya, 2721, 2709. Ini sebagai zona yang cukup besar ya, tapi kalian bisa pecah jadi dua, 2721 sampai 2717 ya untuk zonanya, zona pertama. Lalu zona kedua 2710 sampai 27. Nah, ini bawah ini gitu teman-teman. Ini
2703 ya, 2703. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya itu ada zona juga di sini, teman-teman. Jadi 2710 sampai 2703 itu. Nah, ini zonanya juga. Lalu ini bisa ambil 2720 sampai 2717 ya, di bawah low yang ada di sini. Nah, di bawah low ini ya, teman-teman ya, gitu. Kalau ini kalian bisa ngambil di sini nih ya. 2710 sampai di bawah ini. Jadi kalian pertahankan SL itu di bawah si zona akumulasi ini gitu. Kalau ini SL di bawah zona breakoutnya. Ini kan candle breakout nih ya. Nah, kalau ada candle breakout seperti ini ya, ini kan candle breakout, berarti kan candle yang ini ya. Nah, SL itu di bawah candle breakout aja gitu, teman-teman. Oke. Nah, ini kalau kita lihat juga belum ada kejelasan, cuma memang di sini mother candle ya memang sudah mendominasi pasar ya. Artinya bearish pressure ya, selama dia belum breakout dari mother candle ya, itu masih bagus, teman-teman gitu. Tapi apakah bisa dia naik lagi? Bisa aja gitu. Karena ya market akhir-akhir ini kalau dia udah dekat ATH dia agak random memang. Cuma itu yang kita perhatikan. Secara daily itu belum ada chart sama sekali, karena daily ini dia baru ada bearish engulfing 1, teman-teman. Dan bearish engulfing ini juga belum benar-benar yang big rejection dari market gitu. Jadi belum begitu kuat, bisa dikatakan begitu, teman-teman. Sehingga untuk area ini ya, ini masih agak riskan atau masih agak rawan. Dan kita juga ada FOMC ya, dan juga data inflasi untuk minggu ini, dan kemungkinan besar market masih nunggu untuk data inflasi tersebut gitu, teman-teman. Walaupun ya, jadi gitu, walaupun harga mendekatin ATH ya, jangan tergiur untuk sell, harga akan turun, sell akan turun gitu kan. Yang ada malah saldo rekening kita yang turun gitu. Jadi jangan terlalu FOMO untuk take position, atau bahasa itu, oh iya nanti harga ini udah ATH nih, dia mau liquid naik dulu gitu kan, naik dulu ya udah kita buy aja terus gitu kan. Nah, itu juga nggak boleh sebenarnya, nggak bagus, itu FOMO juga. Jadi untuk saat ini yang paling benar itu adalah kita tunggu di area-area kita ya. Ini memang sebenarnya areanya ini area 4 jam yang saya buat, tapi kalian bisa pecah dan sesuaikan dengan resiko kalian masing-masing gitu, teman-teman. Oke. Nah, itu sih saran dari saya. Tapi kalau kalian mau pakai cara kalian, atau Bang, menurut saya ini zonanya kurang oke, kurang tepat ya, kalian boleh nih ubah zonanya gitu, teman-teman, nggak masalah gitu. Karena ini adalah opini atau pandangan lah ya, pandangan personal saya yang saya bagikan pada kalian semua di sini gitu. Untuk hari ini itu ada news itu di jam 20.30 ada durable goods order dari USD. Kemudian di jam 10 malam itu ada CB Consumer Confidence, dan juga ada Fed GDP no dia untuk Atlanta gitu, teman-teman. Oke, jadi mungkin itu sih yang ingin saya jelaskan kepada kalian semua ya. Terima kasih bagi sudah nonton, dan sampai jumpa pada next video. Oh, bentar, satu lagi, hampir lupa, POC ya, saya suka bahas POC. Udah pula belum? Nah, ini ya, jadi kalau kita perhatikan untuk saat ini ya, 2750 range ya, ini adalah range harga dengan volume tertinggi, teman-teman gitu ya. 2750 volumenya cukup tinggi, artinya zona ini bisa jadi big rejection ya, ketika dia reject ya oleh harga, atau bisa jadi good pullback ya dari zona ini gitu, teman-teman. Nah, ini volumenya, ini volumenya tinggi ya gitu ya, jadi bisa jadi good rejection ya untuk bikin area bos yang baru di sini ya. Atau ketika dia bisa break dari volume ini ya, 2750 ke atas ya, ini 27 berapa nih, 2752 lah ya di sini, 2752 ke atas nih ini. Nah, ini nih ya, itu bisa jadi good rebound ya, untuk si gold ini balik lagi ke 2770, teman-teman gitu. Jadi ini harus agak hati-hati. Berarti gini aja, saya punya ide. Ini begini, ini 2742. Oke, di sini masuk sini, bentar ya, kita kecilin dulu zonanya biar enak, kita agak pasin aja. Nah, ini gini, 2754, 2750 gini.
Oke, kita ikutin volume. Nah, zona volume. Nah ini zona volume yang udah kita benerin ya, gitu ya. Nah ini bisa jadi good pullback di sini ya, untuk melanjutkan penurunan kembali ya, bos. Atau ketika dia break dari zona volume ini akan high volume ya. Nah, dia akan lanjut untuk rebound kembali dengan target di 2770 sampai 2774 di sini teman-teman, gitu. Oke. Nah ini yang perlu kita pantau gitu. Jadi ada dua zona ya, zona pantau di sini ya. Di zona pantau kalian bisa buy ketika dia break dari 43 atau 1 hour saya bisa break dan bertahan di atas 43 ya. Terus dengan target di zona volume di 2750 2754 gitu teman-teman. Oke, nanti 2750 2754 kalian pantau lagi di sini. Oke. Nah, kalau misalkan ini jadi reject ya, ini akan jadi good pullback dengan target di zona volume bawah sini nih. Ini kan volume besar lagi nih. Nah, di sini nih 2709, 2710, 2701 gitu teman-teman di sini ya. Ini targetnya dia. Oke, ini target 1 di sini 2720 ya. Target 2 di sini. Gitu. Oke. Jadi mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Dan terima kasih bagi sudah nonton ya. Sampai jumpa di next videonya.